Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat berbahagia, kali ini kita bicara tentang supaya satu pemikirannya mirip ini Al-Ghazali saja, jangan Muhasibi nanti. Jadi tapi sebelum kita bicara Al-Ghazali, ini ada pertanyaan dari Mbak Lailatul Sa'diyah. Katanya bagaimana ya Pak caranya? Jadi tentang masalah khusyuk dalam wiridan itu bagaimana ya Pak caranya? Khusyuk itu di dalam pembahasannya para ulama, para pemikir itu dulu itu ada yang mengatakan ini. Khusyuk itu apa? Ada yang mengatakan khusyuk itu orang beribadah sampai menjadi air. Loh kok seperti itu? Apa ilahnya? Apa hujahnya? Lalu dia berhujjah, wa ja'alna kulla syai'in minal ma'i hayy. Aku ciptakan segala sesuatu melalui air hidup. Jadi khusyuk itu adalah hidup dirinya itu. Jadi wiritan itu hidup menjadi air, subur. Ada yang mengatakan enggak, khusyuk itu adalah orang yang wiritan, orang yang sholat, orang yang apa saja itu sampai miber ke langit katanya. Lalu apa hujahnya? Lalu dia mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, karena sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi khusyuk itu kalau kita melakukan sesuatu sampai miber. Terus ada lagi yang berpendapat gak gitu, khusyuk itu dibaca nggak terasa gitu katanya. Seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kan ditusuk oleh musuhnya itu. Lalu Sayyidina Ali setelah selesai sholat mau diambil itu nggak bisa, nggak kuat. Lalu Sayyidina Ali sholat lagi, sholat lalu diambil. Lalu katanya siapa? Katanya yang mengarang Mizanul Kubro itu nggak gitu semua. Nah khusyuk itu fokus. Seperti kalau sahabat yang paling khusyuk itu adalah Sayyidina Umar. Nah apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Dia itu khotib sholat Jumat. Dia berkhutbah sambil mengatur perang. Lalu dia selesai khutbah diteruskan sambil sholat mengatur perang. Tapi Sayyidina Umar tidak ada yang terlewatkan. Nah itu khusyuk. Nah kalau Nabi ya Rasulullah. Rasulullah itu ketika itu sholat, Sayyidina Hasan dan Husain itu mau gendong ya digendong. Ketika mau rukuk diletakkan, ketika sujud ditumpai oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Dan Rasulullah tidak duduk iftiraq. Rasulullah menunggu Sayyidina Husain dan Hasan itu turun, baru duduk iftiraq. Nah ini khusyuk, kenapa? Karena tidak ada yang lupa. Tapi kalau seperti tadi itu yang jadi air, yang meber, yang tidak terasa, itu karomah. Dan itu, jadi khusyuk itu fokus. Seperti anak-anakku, Mbak Laila bisa naik nggak sepeda motor? Kalau bisa naik sepeda motor, siapapun yang naik sepeda motor itu umpama dari Sidoarjo ke UIN Sunan Ampel, itu khusyuk. Kalau tidak khusyuk tidak sampai, mesti tubrukan. Jadi khusyuk itu fokus. Jadi ketika umpama kita sholat Allahu Akbar, datang macam-macam, tapi dibiarkan lewat aja. Dibiarkan lewat. Kalau sampean tidak membiarkan lewat, mesti sampean geleng-geleng kepala, itu sudah tidak khusyuk.
karena di dalam dirinya sudah ada dua yang sedang bertengkar kan itu. Ini khusyuk itu. Makanya khusyuk itu fokus, bukan tidak ingat apa-apa, ingat datang. Dan kalau khusyuk itu dianggap tidak ingat apa-apa, itu tenggelam dalam khusyuk. Mesti Allahu Akbar dikhusyuk-khusyukkan begini-begini. Karena yang datang umpama lampir, umpama karepet ini. Jadi khusyuk itu tidak menolak apa yang datang, dibiarkan. Jadi fokus. Kalau khusyuk itu melupakan seluruhnya, yang diingat hanya kamu menghadap Tuhan, salah dalil kalau gitu. Padahal Allah itu berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau sampean itu kok meletakkan HP ini lalu lupa. Nah, suruh cari berdiri. Kok berdiri itu tidak ada, suruh duduk. Nah, duduk kok tidak ada, suruh tidur. Setelah tidur bangun kok tidak ada, wudhu sholat. Begitu Allahu Akbar, HP-nya kelihatan, tapi nggak usah dihalang-halangi, terus saja lewat kan itu. Baru setelah sholat, lalu kita lihat HP-nya itu. Nah, ternyata ada, itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu khusyuk, itu fokus caranya. Jadi umpama sampean zikir ya fokus saja. Apa bedanya zikir dengan wirid itu? Kalau zikir itu ya ingat kepada Tuhan. Ingat kepada apa saja namanya zikir. Tapi kalau wirid, kita datang kepada Tuhan atau Tuhan kita datangkan kan? Dengan lafaz wiridan, umpama dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kalimat thayyibah itu dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau wiridan sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini fokus saja. Jadi kita yang datang kepada Tuhan atau Tuhan yang kita datangkan. Kalau kita datang kepada Tuhan, namanya ittihad kalau sudah sampai. Kalau Tuhan yang didatangkan kepada kita, namanya hulul menurut para ulama tasawuf. Baiklah, mudah-mudahan Ananda Lailatul Sa'adah itu bisa menerima ini. Nah, sekarang itu kita bicara Al-Ghazali. Al-Ghazali itu orang yang punya talenta banyak. Perjalanannya mencari ilmu itu luar biasa dia. Pernah Al-Ghazali itu datang mencari ilmu, ilmunya itu ditulis, lalu ada di dalam kopernya. Di jalan dirampok Al-Ghazali oleh perampok. Al-Ghazali itu ngasih uangnya, nggak mau perampoknya, minta yang ada di tasnya itu. Apa yang ada di tasnya itu? Ya hasil ngaji katanya. Diminta, nggak boleh oleh Al-Ghazali. Nah, maka lahirlah kata-kata al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di dalam kertas, di atas kertas. Makanya nanti apa yang saya sampaikan ini sampean pelajari, sampean hafalkan ya, sampean rasakan. Jadi kalau dihafalkan melalui akal, lalu sampean rasakan turun ke hati. Nah, Al-Ghazali itu seperti itu perjuangannya mencari ilmu itu. Orang yang paling giat mencari ilmu Al-Ghazali. Cuma banyak orang heran saya, terutama orang-orang yang beraliran sementara ini dulu itu orang-orang Muhammadiyah itu waktu saya kuliah itu Al-Ghazali itu dinyai. Sebenarnya mereka itu kan
mencari pemikiran Islam. Terus waktu Pak Jainuddin, Dr. Jainuddin itu presentasi ujian terbuka, dinyek karena itu tasawuf yang Al-Ghazali. Yang ngenyek yang uji itu saya parani. Kata saya, kamu mesti nggak ngerti Al-Ghazali, katanya. Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sebetulnya Ihya Ilmawat, menghidupkan sesuatu yang mati. Tanah saja itu nggak boleh dibiarkan, harus dicari potensinya. Nah, karena itulah makanya orang yang menirukan Ghazali, yang betul-betul menirukan Ghazali mampu membaca Ihya Ulumuddin, mesti sukih. Mesti, karena tidak boleh ada sesuatu yang mati. Musola kok nggak ada jamaahnya, harus dihidupkan. Masjid kok ada, seluruhnya Ihya Ulmawat itu, Ihya Ulumuddin itu. Orang kadang-kadang hanya ngenyek-ngenyek tapi nggak paham. Setelah saya tanyakan dengan bahasa Arab, dosen saya dulu itu, ternyata nggak ngerti. Loh, berarti itu hanya membaca katanya orang, tidak pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin betulan. Itu perjalanannya Al-Ghazali itu. Nah, Ghazali itu tasawufnya itu Sunni, tapi nggak sampai kepada Tuhan, akhirnya pakai Isyraqiyah. Nah, sama dengan Al-Junaid tapi beda definisinya. Al-Junaid dengan Al-Ghazali pintu tasawufnya itu masuk melalui tauhid. Kalau Al-Junaid apa tauhid itu kemarin? Al-istighraq fillah alal kulliyah, tenggelam di dalam Allah secara totalitas. Nah, kalau Al-Ghazali enggak. Al-Ghazali itu tauhid itu apa? At-taqidu anna rabba rabbun wa annal abda abdun. Bermakna at-tafriq, mampu membedakan siapa Tuhan, siapa hamba. Lalu siapa Tuhan itu? Katanya Al-Ghazali, wajibul wujud li dzatihi, wajib adanya di dunia ini karena zatnya. Lalu hamba itu apa? Wajibul wujud li ghairihi, wajib juga ada di dunia ini karena diadakan oleh Tuhan. Kan gitu. Lah yang mengenal mungkin di mana? Yang di Lauh Mahfuz. Karena Tuhan punya sifat yang mungkin. Katanya yang jaiz. Apa yang jaiz itu? Fi'lu mungkinin aw tarkuhu, melaksanakan, mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkan. Jadi Al-Ghazali itu tauhid itu adalah at-taqidu anna rabba rabbun wa annal abda abdun, di mana at-tafriq, mampu membedakan siapa Tuhan, siapa hamba. Karena Tuhan itu wajib adanya di dunia karena zatnya, dan manusia itu, hamba itu adalah wajib adanya karena diadakan oleh Tuhan, katanya. Karena itulah an-nasu yahtajuna ilallah. Jadi manusia itu seluruhnya itu butuh kepada Tuhan. An-nasu faqiruna 'alallah. Jadi seluruh manusia itu adalah fakir kepada Tuhan, miskin kepada Tuhan. Lalu Al-Ghazali mengatakan, fa in kana an-nasu yahtajuna ilallah fi kulli nawahil hayah. Fa in kana an-nasu faqirina ilallah fi kulli nawahil hayah, fa inna fi qalbihi babaini. Kalau manusia itu sudah membutuhkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan, kalau manusia itu sudah fakir kepada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan, maka di dalam hatinya itu ada dua pintu. Baban maftuhan ila alamil malakut wa huwa Allahul mahfud. Pintu yang pertama itu berhubungan dengan Lauh Mahfuz, itu namanya husron atau ma'rifat. Pintu yang kedua berhubungan dengan alam semesta ini, namanya mukasyafah. Nah, jadi ini Isyraqiyah. Jadi
Jadi sampean itu kalau sudah, dan kita semua kalau sudah merasa butuh kepada Allah di dalam segala aspek kehidupan, itu hati kita otomatis mempunyai dua pintu, katanya Al-Ghazali. Pintu yang pertama berhubungan dengan Lauh Mahfuz, pintu yang kedua berhubungan dengan alam semesta. Cuma pemikiran Al-Ghazali itu nggak sampai menyatu dengan Tuhan. Tidak seperti yang dikatakan Al-Junaid, dan tidak seperti yang dikatakan oleh Al-Hallaj, dan tidak yang dilakukan seperti Al-Bustami. Jadi Al-Hallaj, Al-Bustami, Al-Junaid itu seluruhnya itu kita bisa menyatu dengan Tuhan. Kalau siapa? Al-Bustami melalui teori fana dan baqa, kalau Al-Junaid melalui teori tauhid itu tadi. Cuma tauhidnya itu kan beda dengan punya Al-Ghazali. Jadi kalau anak-anakku itu mau bertasawuf ala Al-Ghazali dan diyakini, hanya satu, melatih diri kita butuh kepada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Melatih diri kita fakir kepada Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Jadi baru itu sudah otomatis. Nah, seluruhnya tasawuf itu ya, kalau wiritan itu ya kalau aurat kepada Allah itu kalau pakai kalimat thayyibah itu yang lengkap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, nah, karena itulah makanya nanti kalau ada pertanyaan sampean tanyakan kepada saya di SMS. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa materi ini bisa memahamkan adik-adik pada tasawuf. Sekian, dan rangkum ya, dan sesuaikan dengan absennya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.